Nah, di koi ini kan sebetulnya memang kita butuh proses pembuktian ya. Misalnya ketika kami menjadi breeder, maka kami berusaha membuktikan produk kami bisa kompetitif dengan, kalau kami biasanya malah langsung head to head-nya itu dengan ikan Jepang. Kami kalau show bawa ikan itu 50 cm ke atas. Ikan 50 cm ke atas itu dominan pesertanya ikan Jepang. Saya agak kaget dengan Blitar sebagai penghasil koi terbesar ya, Tulungagung, Kediri. Saya lihat di sana air tuh susah loh. Kadang saya bilang kita di Banten dengan air melimpah, kenapa orang nggak produksi? Ini masalah mental. Nah, saya sendiri secara pribadi ya idealismenya mudah-mudahan bisa jadi pelopor gitu ke depan. Perkenalkan, saya Kutni Tisyari dari Banten Koi Farm. Kami adalah farm koi di Banten. Lokasinya tepatnya berada di Kampung Gunung Buntung, Kelurahan Keramat Laban, Kecamatan Padarincang, Serang, Banten. Kilometer 37 kalau jalan Palka. Biasanya kan pakai patokan kilometer ya biar mudah. KM 37. Dari jalan provinsi itu 100 meter lah. Ini lokasi kami teman-teman, seperti ini lokasinya. Ini showroom. Ini showroom tempat display lah. Display ikan-ikan yang siap diedarkan ke para customer. Kalau pembesarannya sendiri, kami pembesarannya pakai metode tradisional ala kampung, ala orang tua kita dulu. Pembesaran ikan di mud pond atau di kolam lumpur. Jadi saya sebetulnya memang asli di sini, Kang. Lahir di sini, SD di sini. Lulus SD saya di Jakarta, dan kita sudah sekian lama lah, rumah juga kebetulan di Jakarta. Tetapi dari dulu saya punya cita-cita ingin hidup di kampung gitu. Satu, ingin hidup di kampung, yang kedua karena hidup di kampung kita kan juga butuh penghasilan ya. Nah, satu-satunya yang bisa dijadikan ajang mata pencaharian di kampung tentu memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, pada Rincang ini sumber daya air sebetulnya sangat memadai gitu. Maka kami waktu itu merubah sawah yang tadinya produksi padi menjadi awalnya ternak ikan konsumsi, Kang. Ternak ikan konsumsi saya lihat kurang prospektif ya. Buat saya gitu kurang prospektif, buat kami kurang prospektif. Akhirnya kita rubah ke koi. Karena pilihan kami di segmentasi koi itu kan banyak ya teman-teman. Di koi itu ada yang bisa jadi reseller. Ini orientasi bisnis ya. Ada yang bisa hanya jadi reseller, maksudnya pedagang aja, beli ikan di mana-mana. Ada juga bisa jadi dealer. Dealer itu jadi perpanjangan tangan dari produsen di Jepang gitu, farm-farm di Jepang. Kita jadi perpanjangan tangannya, istilahnya dealer. Kita tinggal distribusi dan jualan. Yang ketiga jadi farm seperti kami. Nah, farm ini memang butuh waktu panjang. Kami sendiri mulai 2020. 2020 kita uji coba dengan berbagai macam model ya, dari mulai indukan dan metode breedingnya. Tetapi selama 2020 sampai akhir 2021 itu hasil breedingnya, hasil produksinya kami anggap tidak layak gitu. Akhirnya kita terus belajar dan mencari titik temu di mana sih permasalahannya gitu. Waktu itu yang kami simpulkan adalah kenapa ikan-ikan Jepang itu bisa terus bagus, khususnya dari sisi besaran ya. Ikan Jepang itu stabil besarannya, Kang. Ikan koi ini kan masuk ke Indonesia tahun 80-an. Dari Jepang ikan koi itu besar-besar, 80 cm, 1 meter gitu. Tetapi seiring waktu di Indonesia, ini fakta ya, terjadi penurunan size dari waktu ke waktu. Misalnya di Indonesia sekarang ikan lokal itu, ikan koi lokal, walaupun aslinya sama dari Jepang, tapi pada kenyataannya hari ini ditemukan ikan 25 cm sudah gendong telur, 30 cm gendong telur. Apa masalahnya? Waktu itu saya berpikir itu. Akhirnya kita ketemu satu titik temu, oh farm Jepang itu punya SOP yang ketat. Salah satunya punya SOP tentang standar besaran minimal indukan. Farm-farm Jepang punya standar minimal indukan, besaran indukan itu minimal 80 cm.
mereka ketat. Di bawah 80 mereka nggak breed. Sehingga produknya dari waktu ke waktu, dari dulu sampai sekarang tidak mengecil, bahkan makin besar. Udah banyak ikan yang 1 meter. Di Indonesia sendiri memang ada beberapa farm yang pakai metode standar Jepang itu, dan ikannya bisa besar-besar, tapi jumlahnya sangat sedikit. Mayoritas di Indonesia itu, saya tidak bermaksud mendowngrade teman-teman, tidak. Ini hanya cerita idealisme lah. Jadi besaran indukannya asal gitu, berapa aja di breed lah. Mau 35, mau 50, akhirnya size-nya kan asal-asalan juga. Sehingga dikenal ikan koi Indonesia itu sulit besar. Nah, sehingga tidak kompetitif di pasar internasional gitu. Nah, akhirnya kami putuskan waktu itu ikannya kita jual semua tuh hasil uji coba 2020 dan sampai 2021, termasuk indukannya kita jual murah lah. Yang penting kosong, kita ganti dengan indukan-indukan Jepang dengan size 80. Januari 2022 kami mulai pasarkan produk, dan alhamdulillah hasilnya dari sisi grow bagus ya. Maksudnya misalnya hari ini ikan kita tosai itu ikan koi yang usianya 1 tahun itu bisa sampai 65 cm, 50 sampai 65. Nisai kita usia 1,5 tahun kita udah rata-rata 70. Artinya untuk mencapai ikan jumbo size dalam ikan koi itu definisinya ikan koi yang size-nya 80 cm ke atas, dan biasanya usianya 4 tahun. Kita memang belum punya ikan yang usianya 4 tahun, tapi ikan kita yang usianya 1,5 tahun sekarang size-nya udah rata-rata 70, 65, 70. Yang 1 tahun rata-rata ikan kita 50, 65. Artinya pakai logika sederhana ya, untuk mencapai 80 itu mudah gitu. Nah, itu kita dapat setelah kita rubah indukan jadi 80 cm. Sebetulnya nggak ada masalah dengan indukan mau dari Jepang atau indukan dari lokal, yang penting besaran indukannya sebesar itu. Itu sih. Jadi kita juga agak greget. Kenapa buang waktu 2 tahun hanya untuk uji coba itu? Fokus kami di koi ini hanya 3. Pertama, karasi. Karasi itu ikan polos yang 1 warna. Dari karasi ini dia bisa menghasilkan beberapa jenis ikan polosan yang lain, misalnya cagoi, soragoi. Kami juga lakukan crossbreeding waktu itu, teman-teman. Crossbreeding antara karasi dan cagoi. Keluar anakannya yang unik, dan sampai sekarang menurut klaim seluruh teman-teman hobis, ikan itu hanya ada di BKF. Dan kita kasih nama golden buck karena ikannya mirip salak gitu. Jepang itu punya namanya golden corn. Ikannya mirip, motifnya ikan polosan mirip jagung gitu. Warnanya kuning, totol-totol merah. Mereka kasih nama golden corn. Dan itu viral. Akhirnya kami juga memberanikan diri memberikan nama ikan yang unik itu dengan nama golden buck karena dia mirip salak. Ikannya warnanya basicnya kuning keemasan, tetapi motifnya, sisiknya itu totol-totol coklat kehitaman gitu, kayak salak lah. Maka kasih nama golden buck, maksudnya salak emas gitu. Salak emas itu produk Indonesia ya, spesial produk dari Banten Koi Farm. Ikan polosan yang kedua kita breed kohaku tanco dan kohaku yang ketiga soa. Nah, untuk kohaku dan soa ini jumlah produksi kita masih sangat rendah, sehingga sebaran produknya itu belum bisa banyak banget gitu. Karena jumlahnya betul-betul masih sangat sedikit. Biasanya untuk KC aja, untuk event keeping contest misalnya, yang rutin diadakan sebagai media promosi dari para breeder di Indonesia, itu nggak cukup. Jumlahnya masih sangat sedikit. Tapi dari awal kami fokus tiga varietas itu. Kita mulai jual produk itu di size 20 bu. Kalau ikan koi itu, karena ikannya dari Jepang, dari mulai penamaan dan lain-lain, di awal itu semuanya memakai nama bahasa Jepang. Nama aslinya misalnya karasi dan lain-lain. Kohaku, kalau di bahasa Indonesia kan misalnya apa ya? Kohaku, ikan ketok-ketok merah putih gitu ya. Belang merah putih. Semuanya pakai bahasa Jepang, termasuk size. Ukuran itu pakai standar, kalau di kita kan sentimeter yang umum. Kalau mereka pakai bu. Bu itu satuan ukuran Jepang, yang kalau mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ukuran di bawah gitu. Misalnya 20 bu artinya di bawah 20 cm. 25 bu di bawah 25 cm. Yang kita jual 20 bu ke atas. Sekarang mulai banyak permintaan ini size kecil, 10 bu.
kita sedang coba akan pasarkan ikan mulai size 5 sampai 10, 5 cm, 10 cm. Kalau sekarang banyak kan malah karena kita jual ikan-ikan besar, banyak kan 50 cm, 60 cm yang kita jual. Tapi ke depan kita akan perbesar produksi, tetapi yang dijual kecil-kecil, ngikutin permintaan pasar lah. Kalau showroom kita ini sebesar ini tidak besar, ini kolam filternya ada 5, satu kolam filter itu 6 kali 4 kali 5, ditambah kolam biasa ini ada 3, ditambah kolam-kolam untuk pemijahan ya. Tapi kalau untuk kolam pembesaran kita pakai mud pond, kolam lumpur, atau yang tadi saya bilang sawah, itu kurang lebih 2 hektar. Nah kalau hasil ikan sebetulnya bisa kita atur, Kang. Nah di koi ini kami itu produksinya tidak besar. Misalnya kolam 1000 meter persegi, 1000 ton kedalaman 1 meter, itu paling kita isinya 100 ekor gitu. Karena koi ini bukan ikan konsumsi. Jadi besaran size itu belum tentu berbanding lurus dengan harga ikan. Jadi sortirnya harus benar-benar ketat. Ikan kelas show misalnya, itu walaupun kecil dia bisa mahal. Produksinya tidak terlalu banyak, mungkin 2000 lah, 2000 ekor. Kalau bicara treatment khusus, selain tadi yang pertama faktor genetik sebetulnya. Saya sendiri pernah ikut pertemuan dengan para ahli pakan. Itu para ahli pakan sendiri saya kaget, saya pikir mereka akan menempatkan pakan sebagai faktor utama. Ternyata mereka sendiri menempatkan pakan itu sebagai faktor pendukung. Artinya kalau bicara koi, faktor utamanya genetik, faktor utamanya indukan. Selebihnya itu disortir ketat. Kami sendiri sortir 6 kali sampai size 50. Jadi dari mulai usia sebulan kita udah sortir. Ambil koi itu yang bagus paling 1%, Kang. Kenapa hasil produksinya yang rendah gitu di akhir? Misalnya 100.000 ya yang diambil sedikit, cuman 1.000. Yang 99.000-nya ya dibuang gitu. Terus gitu ya sampai kecil, tapi yang kecil itu harganya yang mahal. Kenapa ikan koi mahal? Karena yang bagus itu memang telah mengalahkan teman-temannya yang begitu banyak, paling 1% yang diambil. Kalau dibesarkan semua, biaya operasionalnya terlalu besar, sementara harganya nggak ada. Yang bagus itu koi itu sedikit, 0,5 sampai 1%. Itu alasannya koi tetap mahal, dan yang kedua alasannya ikan-ikannya bisa bagus hanya dengan cara itu, sortir ketat. Jadi tiap bulan, sortirnya tiap bulan, sebulan sekali besarkan, sortir, angkat, sortir lagi. Biasanya sortir pertama kita ambil 10%. Dari 100% kita ambil 10%, 90%-nya dibuang buat pakan predator. Itu usia kurang lebih 1,5 bulan, usia ikan. Sortir kedua kita lakukan di usia ikan 3 bulan. Itu dari sisa 10% itu kita ambil 50%-nya, berarti udah sisa 5%. Berikutnya turun lagi 25%. Jadi hasil akhirnya sedikit gitu. Tapi yang sedikit itu harganya bagus. Kalau di koi ini kan sebetulnya memang ini barang hobis, barang imajiner ya. Kan imajiner nih koi. Tetapi se-imajiner-imajinernya koi itu bisa diadakan show. Ketika sesuatu bisa dilombakan berarti ada hitungan matematis. Nah, poinnya saya ajak lari ke sana biar mudah dipahami. Nah, koi walaupun dia bicaranya barang imajiner, tetapi yang diukur satu adalah satu kata kuncinya keindahan, atau bahasa lainnya cantik gitu, ya kan? Nah, cantik itu sebetulnya tidak subjektif, dia objektif. Sekarang gini, misalnya kita analogikan yang paling sederhana deh. Kalau bicara cantik di wanita, di perempuan, itu objektif apa subjektif? Pasti objektif. Kalau nggak percaya kita bikin analogi dua tokoh terkenal lah. Duanya artis nih. Satu Luna Maya, kedua Omas. Coba bikin survei mana yang masuk kategori cantik. Saya yakin 99% akan memilih Luna Maya. Kecuali mungkin kebetulan suaminya atau keluarganya yang memilih kan. Itu juga belum tentu jujur kan untuk penghiburan. Nah begitu juga dengan koi. Koi itu ukurannya keindahan dan patokannya adalah mata. Semua orang punya mata yang sama, sehingga dia bisa diukur gitu. Misalnya yang cantik seperti apa, warnanya, polanya, bodinya gitu. Ukurannya kan itu saja.
Kalau indukan sudah besar, tempat memadai, maksudnya ideal lah, tidak terlalu padat, dia akan besar sendiri. Kita juga beberapa kali lakukan uji coba di tempat yang sama dengan indukan yang berbeda. Misalnya satu indukan 60, satu indukan 80, pakan sama, tempat sama, grow-nya beda. Itu genetik lah. Yang kedua, pakan juga untuk koi itu memang ada khusus pakan koi ya. Tidak bisa pakan misalnya ikan konsumsi biasa. Kita pernah lakukan uji coba pakan ikan konsumsi diberikan ke koi, itu dalam jangka waktu 10 bulan ikannya gendong telur. Ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena di saat ikan gendong telur, matang gonad, pertumbuhannya nyaris berhenti. Samalah dengan manusia, kalau sudah beranak kan berhenti juga kan. Berhenti tumbuh. Kalau koi malah enggak, masih tumbuh tapi relatif pelan. Kalau pakan itu tergantung orientasi. Kalau sekedar misalnya kayak seperti kami ya, sekedar ingin tumbuh biasa gitu, ya paling kita kasih pakan 3 kali sehari. Dia grow-nya biasa tuh. Tetapi kalau di hobis, kalangan hobis itu ingin di koi itu ikannya bulky gitu, gemuk bulky. Nah, gemuk bulky ini itu butuh perlakuan khusus. Pakannya misalnya 6 kali sehari, 7 kali, 10 kali. Nah, kalau kita yang breeder ini juga belum sanggup. Saya paling lakukan beberapa, misalnya dari sekian kolam nih, kolam filter buat display, mungkin ada satu kolam yang saya kasih treatment pakannya lebih banyak, tetapi ikannya sudah dipilih, ikan-ikan yang bagus. Koi ini termasuk jenis ikan di tengah. Maksudnya bukan ikan gabus. Kalau ikan gabus kan pencernaannya lurus tuh. Artinya dia ketika mencerna makanan dalam waktu singkat, makanannya sudah dicerna dan hilang. Begitu juga dengan lele. Makanya dia cepat banget besar kan. Kalau ikan gurame kan pencernaannya begini panjang gitu, sehingga lambat pertumbuhannya. Koi ini di tengah. Nah, dia punya durasi untuk mencerna makanan tuh 2 jam. Artinya ideal untuk pemberian pakan itu 2 jam sekali, tetapi di siang hari. Karena dia ikan siang kan. Misalnya start jam 6, per 2 jam aja tuh bagus. Jam 6, jam 8, jam 10, jam 12 terus gitu. Sampai terakhir jam 5 atau jam 6. Kalau untuk koi sebetulnya dia ikan air tawar ya, sama dengan ikan mas gitu. Kalau untuk pertumbuhan dia bebas, yang penting di air tawar di mana airnya mengalir gitu. Intinya kalau di koi itu atau ikan air tawar secara umum itu kebutuhan DO2-nya bagus. DO2 unsur udara, unsur oksigen di dalam airnya tercukupi, amoniaknya rendah gitu. Nah, tapi koi ini ada satu syarat. Dia untuk dinikmati gitu, ikan hias. Maka syarat yang ketiga yaitu airnya harus jernih. Nah, air jernih ini nggak bisa selain difilter, pakai filtrasi. Seperti kolam ini gitu. Kolam ini tuh kolam filter, jadi airnya berputar pakai mesin. Nah, dia airnya bisa bener-bener jernih. Nah, bakterinya dikondisikan, bakteri pengurainya. Jadi ini bikin ekosistem air tawar buatan. Sistem ras lah. Jadi bakterinya dikondisikan di chamber-chamber ini, dikasih media buat hidup bakteri, sehingga ekosistemnya jalan, bakterinya hidup, ikannya sehat, kolamnya jernih. Itu hanya bisa dengan kolam filter. Kalau di kolam-kolam tanah, kolam biasa itu sulit. Tetapi ikan koi bisa hidup bagus. Kami pembesaran di kolam tanah. Tetapi dia untuk masuk kolam filter itu butuh adaptasi. Dikarantina dulu gitu, dikondisikan biar parameter air dan bakterinya minimal mirip sama. Kolam koi itu kan kolam ikan air tawar ya, hidup di ikan air tawar. Di kali kita bisa pelihara. Di kali ini sudah ada ekosistemnya, hidup sendiri kan. Airnya juga miring, bergerak gitu, sehingga amoniaknya pasti rendah. Nah, di rumah-rumah kan nggak mungkin. Kita punya di samping rumah ada kali yang airnya jernih kan nggak mungkin. Akhirnya bikin kolam filter istilahnya. Sistem ras, orang bilang itu sistem ras kan kolam diputar dengan pompa itu banyak modelnya. Ada misalnya buat ikan nila itu bioflok, dia pakai bakteri flok. Airnya tidak diputar tetapi hanya pakai gelembung udara kan, pakai aerator. Nah, untuk ngurai amoniaknya dan sisa kotoran ikan itu pakai bakteri flok. Kalau ini pakai bakteri nitrobakteri. Jadi yang hidup di sini itu selain ikan yaitu bakteri pengurai, sehingga dia seimbang. Terjadi keseimbangan, istilah orang tuh matur kalau di kolam koi, mature gitu. Nah, mature itu bisa didapat ketika jumlah amoniak 0, nitrat 0 dalam jangka waktu yang panjang dan stabil, berlangsung stabil. Artinya seimbang tuh antara jumlah bakteri pengurai amoniak dan sisa makanan dengan jumlah ikan dan pakan yang mereka konsumsi. Nah, itu.
Nah, cara itu hanya bisa didapat ketika kita desain kolam koi. Yang pertama, kolam koi itu intinya hanya 3, teman-teman. 1, filtrasi. Karena diharapkan bening, maka harus difilter. Jadi, bakterinya itu kita filter, kotoran ikan tidak kembali ke kolam gitu. Intinya itu. Nah, kalau seperti ini kan, ini ada 6 chamber nih. Chamber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, chamber 1, 2 ini untuk filter kotoran. Kotorannya benar-benar difilter gitu. Kalau ini pakai media-media murah sih, jaring kantong, jaring nelayan gitu. Sehingga masuk ke chamber ketiga, itu air itu sudah bersih. Di chamber ketiga kita kasih media-media buat hidup bakteri nitrobak tadi, buat pengurai amoniak jadi nitrat jadi nitrit. Sehingga masuk ke chamber terakhir, chamber pompa, air itu sudah kembali bersih. Kurang lebih itu sih, Kang. Sebetulnya itu tergantung desain. Tetapi yang umum di kolam koi itu sebetulnya biasanya tukang tulakangan kolam, kami juga jasa pembuat kolam koi, itu kita desain semudah mungkin, mudah dirawat gitu. Seperti kolam ini tidak ideal sebetulnya dari sisi maintain, karena medianya media murah. Tetapi perawatannya hanya seminggu sekali. Maintainnya seminggu sekali, itu pun hanya chamber mekanisnya. Chamber mekanisnya yang dibersihkan. Chamber biologis itu biasanya sebulan atau 3 bulan sekali. Dan mudah gitu, hanya backwash gitu, aja cabut pipa, udah kebuang ke got, tutup lagi. Itu aja sih, Kang. Simple lah. Ya kalau untuk koi itu di Tosai dan Nisai, Tosai itu usia 1 tahun, Nisai usia 2 tahun. Ini kan masa pertumbuhan emas ikan koi. Itu tentu membutuhkan protein yang tinggi. Tetapi koi juga dikarenakan dia ikan warna, harus ditambah juga dengan pakan warna. Tidak bisa hanya grow aja kan. Karena grow yang terlalu cepat, biasanya warnanya juga stretch, berkurang karena ketarik kan. Nah, kalau udah usia 3 tahun, 4 tahun ke atas butuh serat yang tinggi. Sama lah kayak manusia, 40 tahun ke atas butuh serat tinggi gitu. Masa pertumbuhan ya butuh protein tinggi. Biasanya bahkan pakai protein yang tinggi-tinggi tuh, 40. Ada yang 50. Jadi kalau kami karena memang targetnya dari awal mencetak ikan jumbo, pertama indukannya kita siapkan indukan jumbo 80 cm ke atas. Yang kedua, anakannya juga kami harapkan bisa tumbuh sampai 80 cm lebih. Maka kami juga besarkan beberapa ekor untuk size 80 cm ke atas. Kalau tidak seperti itu kan nanti orang nggak percaya ya. Nah ini ikan sudah 60 cm rata-rata yang ini. 60-65. Ada yang udah 70. Ini usia setahun nih, Kang? Usia 1 tahun. 1 tahun. Kalau yang ini setahun setengah nih. Ini sisa 100 ekor. Tapi ini udah seleksi ke-6 nih, udah selesai. Kalau ini pakai air sumur, bukan air parit. Pakai pompa. Yang tadi kan pakai air parit. Air sawah kalau yang tadi. Kalau bagusan air sawah. Kalau secara pertumbuhan bagusan air sawah. Tapi untuk pakai pompa juga nggak banyak sih sebetulnya biayanya. Ini 8.000 meter ya, pakai pompa 1, 400 watt. Non-stop biayanya kurang lebih 500.000 1 bulan. Kalau untuk koi masuk. Saya lihat malah teman-teman di Blitar itu ternak ikan gurame juga pakai itu. Pakai pompa, tapi mereka nyalain pompanya malam aja, kalau siang enggak. Artinya untuk ikan konsumsi aja masuk, apalagi untuk ikan hias gitu. Kalau kita non-stop 24 jam nggak pernah dimatiin. Ini sudah 2 tahun lebih nyala gini terus. Konsumsi listrik aja sih. Tapi kalau koi kan nggak banyak, ini isinya 100 ekor ini. Dalamnya 1,5 meter ini. Luasnya 25 kali 40 nih, 100 ekor. Kalau ikan konsumsi kan biasanya ribuan ya, puluhan ribu. Kalau ikan koi enggak. Tujuannya biar grow-nya cepet. Ini juga harusnya udah mulai dipanen, karena ini baru sortir kedua. Kurang lebih 40. Iya, pakan, listrik, dan biaya karyawan. Kalau yang khas ini tuh golden buck itu udah angkatan keberapa? Yang pertama ini size-nya rata-rata 65-70. Yang kedua yang di sawah tadi size-nya 20 cm. Yang kedua itu lagi kita seleksi untuk mulai dipasarkan gitu. Tapi yang kedua itu sudah beda generasi ya, F2 istilahnya. Kita kawinkan anaknya dengan induknya. Tapi yang ketiga nanti akan kita kawinkan dengan indukan yang berbeda, yang lebih besar bodinya.
Jadi ikan koi itu selain besaran, body juga berpengaruh. Misalnya besar, gemuk gitu, yang diinginkan kan itu. Nah indukannya juga harus seperti itu, tidak hanya panjang. Kalau panjang doang, ada yang karakter ikan panjang aja gitu. Dulu saya juga kurang pengalaman. Saya pikir panjang aja itu kurang makan. Kita kasih makan pun bakatnya ternyata badannya ada yang begitu. Jadi nyarinya harus yang kepala besar, dada besar, gitu, pangkal ekor besar, sehingga badannya gemuk gitu, bulky. Tapi perutnya tidak turun. Nah ini anakannya yang ini nih, indukannya begitu. Ini dulu awalnya ternak ikan konsumsi ini. Oh awalnya ya. Ikan gurame, ikan nila, ikan mas. Tapi secara hitungan saya hitung nggak mas. Musim bulan Juni, Juli, Agustus ini, kalau ikannya terlalu padat itu rentan kena penyakit. Ya, kalau ikan sedikit gini aman sih. Istilahnya sebetulnya bom amoniak terjadi di dua. Satu di saat musim panas dan udara malam dingin. Satu lagi di saat awal musim penghujan. Kalau terlalu padat kayak di Cirata kan nggak bisa produksi itu. Karena sisa-sisa endapan kotoran ikan dan sisa pakan di bawah tanah kena air hujan yang bawa lumpur naik ke atas jadi bom amoniak. Itu ikan bisa mati massal. Semua sih breeder, saya juga belajar dari breeder yang punya idealisme ya. Jualnya seperti itu. Idealisme mempertahankan bagaimana caranya jual harus mahal. Ya, tetapi dibarengi dengan kualitas. Biasanya usianya setahun setengah. Setahun setengah. Kalau yang jelek-jeleknya jelek definisi koi itu kalau awam nggak akan paham. Misalnya koi, orang awam nggak akan paham. Misalnya yang satu harganya 5 juta, yang satu harganya 200.000 dengan size yang sama. Padahal bedanya hanya, misalnya ada warna lain di ini kan kuning nih, ada bocor warna merah di warna kuning itu langsung jatuh harganya. Patokannya sih ini, patokannya parameter show, pakem show. Di show kan ada acuannya gitu. Nah kalau ikan-ikan ini memang disiapkan untuk show, untuk teman-teman yang hobi show atau orang-orang yang ingin di kolamnya ikan-ikan yang ya show quality lah. Kalau di koi kan ada beberapa kriteria ya, show quality, high quality, grade A, grade B gitu, BC lah. Nah yang kita besarkan itu grade A sama show quality. Ini juga nanti masih diseleksi lagi nih. Kang, untuk mengurus ikan sebanyak ini dan lahan seluas Enggak sih Kang, nggak banyak. Kalau ngurus harian itu nggak banyak. Di sini satu orang, di farm satu orang. Yang banyak itu di saat aktivitas panen gitu. Kita pakai tenaga borongan. Untuk proses panen gimana sih Kang biasanya untuk di Banten Koi Farm mungkin? Kalau panen ikan yang ini, itu kita pakai jaring giring. Pakai jaring giring dengan panjang 50 meter. Airnya dikeringin 50%. Atau sampai ya 1 meter lah, 1 meter atau 50 cm. Karena ikannya kan besar-besar. Nanti ikannya dijaring, dikumpulin, tetapi tetap ada airnya dan airnya tetap ngalir. Baru ikannya ditangkap satu-satu kan. Pakai itu loh yang bak apa? Bak balon itu. Nah kalau ini kan nggak boleh sisiknya lepas. Dia harus hati-hati gitu, pelan-pelan. Kalau yang kecil juga gitu, tapi yang kecil lebih lebih gampang gitu. Agak kering dikit. Kalau yang ini pakai jaring giring. Nah untuk waktu panen sendiri tadi kan disimpan malam hari. Malam iya. Malam hari itu alasannya sebetulnya menghindari terik matahari panas. Kalau kepanasan kan dengan perubahan drastis air, kan otomatis ketika dikeringkan DO2 berkurang, lumpur naik, dan lain-lain naik, ikan itu pasti stres. Stres sama itu nelen lumpur itu kan. Nah kalau malam hari kan dingin, nggak kena panas gitu. Semua sih petani ikan koi pasti panennya malam. Kalau siang rawan stres ikannya. Rawan stres nanti grepes. Rata-rata malam.
Malam kita biasanya jam siang tadi lah, habis zuhur udah kita keringkan separuh gitu. Nanti malam tinggal pasang giring, jaring. Di Jepang juga sama. Kalau di Jepang siang karena di sana suhunya kan 18 derajat. Musim seminya Jepang tuh 18, musim dinginnya bisa minus kan. Kalau di kita kan 30, di sini 27. Siang 27 di sini. Jadi relatif panas. Dulu kita juga pernah coba panen siang. Ya kendalanya itu. Kendalanya ikan beberapa stres, akhirnya grepes. Misalnya terjadi sakit di kolam, itu penyebabnya apa? Penyebabnya faktor utama itu ada dua. Pertama, ikan baru masuk ke kolam. Itu salah satu faktor utama penyebab sakitnya ikan di kolam. Ini terjadi biasanya dikarenakan hobis tidak paham prosedur karantina atau mengabaikan. Ngapain di karantina gitu? Padahal karantina ini istilahnya memberikan kesempatan ikan untuk tidak stres berlebih, kemudian parameter air yang berbeda, pH air yang berbeda. Yang paling sering menyerang itu Aeromonas. Aeromonas dan yang paling mematikan itu jamur insang. Tapi biasanya diawali dari Aeromonas. Itu sih yang pertama. Ya ini mudah dihindari dengan cara perketat prosedur karantina. Yang kedua ada penyakit musiman, Kang. Penyakit musiman itu terjadi di saat angin muson timur. Angin muson timur di Indonesia berarti terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus. Kan angin muson timur itu membawa udara dingin ya. Walaupun kejadiannya di Indonesia dan Asia Tenggara itu terjadi musim panas. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Udara siang panas, malam dingin. Di sini misalnya swing suhu itu bisa 3 derajat antara siang dan malam. Ini yang menyebabkan imun ikan mudah drop. Nah, bakteri Aeromonas sebetulnya itu ada di setiap kolam. Tetapi dia dominan menyerang ikan dikarenakan ikannya terjadi banyak stres, imunnya drop itu di bulan Juni, Juli, Agustus. Nah yang kami lakukan, dulu 2 tahun berturut-turut kami terjadi mati massal, Kang, di bulan Juni, Juli, Agustus. Tahun ketiga ini alhamdulillah enggak. Caranya kita kurangin pakan dan rajin bersih-bersih. Misalnya frekuensi backwash dipercepat 2 kali gitu. Pakan dikurangi. Misalnya 7 kali ya jadi 3 kali. Wah udah ini ya. Tahun pertama itu kita mati indukan 35 ekor. Ya anakannya berapa ya? Ada 1000 lah. Tahun kedua kita belajar terus sambil jalan ya. Kenapa ini bisa mati? Akhirnya nanya ke sana kemari. Tahun kedua kita udah pede, nggak mati nih gitu. Indukan di kolam filter ini mati hanya 11 ekor. Tapi di kolam sawah ribuan ekor mati, Kang. Ikan size 20-30 itu. Karena terlalu padat. Tapi tahun ketiga alhamdulillah kita bisa lah gitu. Di sawah nggak ada yang mati, ya itu tadi dikurangin pakannya. Karena faktor utamanya dia sebetulnya bom amoniak. Amoniak terlalu banyak gitu. Ya pakan dikurangi dan rajin dripping air. Airnya rajin diganti. Itu aja sih. Kalau kami Banten Koi Farm karena kami sadar ya di Banten ini bukan produsen koi. Tidak dikenal sebagai produsen koi. Produsen koi lokal itu Blitar gitu. Banten ini nyeleneh lah. Nah yang kami lakukan dari awal ya kami pelan-pelan branding itu lewat sosmed. Lewat Instagram, YouTube, TikTok, 3 itu aja. Kalau dilihat misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah lihat akun channel YouTube, misalnya Instagram dan TikTok Banten Koi Farm, itu sampai sekarang kami masih branding, kan. Jarang kami jualan. Branding aja ya, produknya itu masih branding terus karena masih memang tahapan branding. Tapi dari tahapan branding yang kamu lakukan sebetulnya kami sudah jualan di belakang itu. Sekarang di grup kami misalnya, itu kan ujungnya kami arahkan ke WhatsApp ya. Sudah ada 500 member.
Kalau sebaran produk kami sekarang misalnya dari Pulau Jawa ya Banten, Jakarta, Tangerang, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Kalau ke Sumatera baru Palembang, Lampung, Bangka Belitung. Masih lokal aja masih banyak yang belum sih. Kadang masalah ekspedisi ya. Pertama justru saya sering jalan kemana-mana lah gitu. Saya agak kaget dengan Blitar sebagai penghasil koi terbesar ya. Tulungagung juga, Kediri. Saya lihat di sana air tuh susah loh. Kadang saya bilang kita di Banten dengan air melimpah, kenapa orang nggak produksi? Ini masalah mental. Nah saya sendiri secara pribadi ya idealismenya mudah-mudahan bisa jadi pelopor gitu ke depan. Pelopor agar ketika kita berhasil, biasanya orang kan banyak yang ikut. Harapan saya mudah-mudahan ke depan banyak teman-teman yang mengikuti jejak kami, menggeluti dengan serius bisnis koi. Karena secara prospek, koi itu sebetulnya salah satu ikan hias yang stabil dari sisi bisnis. Masuk dari tahun 80 sampai sekarang bagus terus dia. Gitu. Yang kedua, kenapa mesti dari Jepang sih gitu? Kalau kita bisa produksi, itu aja sih motivasi saya gitu. Dan secara jarak konsumen terbesar itu tetap Jakarta loh. Kita lebih dekat kok ke Jakarta daripada daerah lain. Nah di koi ini kan sebetulnya memang kita butuh proses pembuktian ya. Misalnya ketika kami menjadi breeder, Banten Koi Farm ini kan breeder koi, maka kami berusaha membuktikan produk kami bisa kompetitif dengan, kalau kami biasanya malah langsung head to head-nya itu dengan ikan Jepang. Salah satu ajang pembuktiannya kan di show. Kami kalau show bawa ikan itu 50 cm ke atas. Ikan 50 cm ke atas itu dominan pesertanya ikan Jepang, ikan impor. Kami jarang bawa ikan kecil karena ikan kecil mayoritas ikan lokal. Kami sengaja kompetisinya dengan ikan Jepang. Tujuannya agar ke depan kalau kita berhasil, dan beberapa kali kita sudah berhasil. Misalnya ikan 60 cm pernah juara 1, tapi sayangnya ikannya langsung laku. Laku lumayan lah harganya, juara 3 laku gitu. Kenapa? Karena kita head to head-nya dengan ikan Jepang. Nah hanya butuh itu aja. Kalau jadi segmentasi farm di bisnis koi itu memang butuh waktu karena kita butuh pembuktian. Tapi progresnya saya lihat bagus gitu. Seiring waktu kita bisa mengukur lah. Dari besaran ikan, kualitas produk, itu masalah waktu, hanya seleksi yang ketat, terus memperbaiki kualitasnya itu butuh waktu. Jepang juga sama. Butuh kesabaran lah kalau main gini. Butuh sabar dan tawakal yang tinggi. Kalau di sini kan sebetulnya ada 2 produk ya. Pertama produk yang utama. Produk yang utama itu yang maksud saya yang lolos seleksi ke-6. Artinya size ikannya sudah 50 cm. Sudah 50 cm, dia sudah disortir 6 kali. Nah itu harga ikannya paling murah 2 juta sampai 10 juta. 2 sampai 10. Tapi kita juga punya ikan grade di bawah itu. Artinya ikan yang tidak dibesarkan sebetulnya. Tidak masuk seleksi lah, nggak masuk kategori. Itu harganya murah. Ya kalau yang besar paling murah itu 100.000. Biasanya pedagang sih yang ambil Kang. Dan itu jumlahnya banyak gitu. Banyak banget. Nah sekarang kita mau keluarin yang kecil-kecil banget, mungkin harganya sekitar 20 ribuan. Enggak ada batasan. Batasannya itu bukan pembelian, itu styrofoam ya. Satu styrofoam itu isinya masuk berapa gitu. Mau berapa styrofoam bebas. Tapi satu styrofoam itu nggak boleh lebih. Misalnya ikan 30 cm, satu styrofoam itu 20 ekor lah. Biasanya kan yang beli itu karena dikirim jauh-jauh ya pakai styrofoam ya belinya per styrofoam itu. Kalau yang kecil banget bisa 100 ekor. Yang size 7-10 cm itu 100 ekor bisa. Kalau yang besar kan 2 ekor. 60 cm 1 ekor itu. Kadang ada ke daerah tertentu tuh ongkosnya 700.000 kan. Kalau ke jauh biasanya kami titip ekspedisi tetapi mereka punya tabung cadangan untuk ganti oksigen. Kayak ke Bangka kan itu 36 jam. Tapi kita bawain tabung cadangan bisa aman. Yang jadi motivasi kami itu sederhananya begini, misalnya produk kita usia 1 tahun, itu kalau dari sisi harga,
Itu banyak yang sudah laku di range harga 3 sampai 10. Jadi itu kan sebuah prestasi. Hanya yang tadi saya bilang PR-nya jumlah yang laku setiap bulan belum sesuai dari jumlah kuantiti belum sesuai yang kita inginkan. Misalnya harusnya bisa laku 100 ikan yang besar-besar dan bagus itu, yang harga 5 jutaan lah. Nah itu PR kita di situ aja. Itu yang membuat kami tetap optimis gitu. Dulu kita laku 10 aja bingung loh. Karena yang nentuin harga bukan kita, mereka. Kalau ikan koi kebanyakan metode jualan itu dilelang, Kang. Jadi yang nentuin harga konsumen. Ya kadang-kadang kita opsi deal juga, kita yang nentuin harganya, tapi mayoritas ikan itu dilelang. Jadi yang nentuin harganya konsumen. Maka kami sebagai produsen itu fokusnya ke perbaikan produk dan melihat kompetitor gitu. Perbaiki terus produk. Artinya kalau ikan kita misalnya menurut kita harusnya laku 5 juta tetapi lakunya 1 juta, oh berarti produk kita kurang bagus, udah gitu aja. Kita fokusnya perbaiki produk terus. Kalau di lelang sendiri kami kan selama ini lelang OB-nya 100.000, Kang. Dulu malah OB-nya 25.000, sekarang 100.000. Laku paling tinggi itu 2,5, 2.500.000. Tapi itu kan kecil. Ikan kecil. Dan saya review ikan itu jelek gitu. Saya review ikan itu. Saya konten di YouTube. Bukan lelang di YouTube, lelangnya di grup. Saya review ikan ini indukannya 60 cm. Saya review ikan ini tidak bisa jumbo. Memang ikannya bagus. Ikannya bagus, tetapi dia tidak bisa jumbo karena indukan 60. Saya bandingkan dengan ikan yang indukan 80 di usia yang sama, size-nya kan jauh tuh. Tetapi ikan itu memang bagus banget. Ternyata banyak orang yang kolamnya kecil, nggak butuh juga ikan besar gitu. 60 cm buat mereka sudah bagus. Itu laku 2,5. 1,5, 2,5, 3 juta gitu. Ya yang ratusan ribu juga banyak, Kang. Kalau bicara koi ini kan basicnya hobi ya. Pelihara koi itu yang diutamakan jangan daya beli ikannya dulu, tapi kolam yang ideal, kolam yang memadai itu dulu. Kalau masalah ikan itu gampang, mau beli ikan kapanpun kan bisa, tetapi bikin kolam yang ideal, minimal sistem filtrasinya itu memadai lah. Itu nggak mudah gitu, harus direncanakan dengan matang. Itu dulu, banyak kan kesalahan terutama di wilayah Banten itu saya lihat kolamnya nggak ideal. Bikinnya ya bukan kolam koi lah menurut saya. Itu kolam apa ya? Kolam ikan biasa gitu. Di koi ini beda. Mereka makannya terlalu sering gitu. Butuh filtrasi khusus, aerasinya butuh bagus gitu. DO2-nya harus tercukupi, aerator harus besar, filtrasinya juga harus kenceng. Minimal 2 atau 3 kali putaran kolam. Misalnya kolam 30 ton ya pompanya 3 kalinya 90.000 liter per jam gitu. Harus setelahnya. Nah kebanyakan orang itu enggak gitu. Kolam ala kadarnya, beli ikan, baru setelah kejadian mati massal, baru bikin kolam lagi. Rata-rata gitu. Baru bikin kolam yang bener gitu, kebanyakan gitu. Terus kadang-kadang ya itu banyak nggak karantina gitu. 2 itu sih saya lihat dominan. Kalau untuk skala bisnis menurut saya lebih baik nikmati saja koi sebagai hiasan ya. Temen ngopi, bikin kolam yang secantik mungkin, sebagus mungkin dengan sistem filtrasi yang baik, pompa yang memadai sehingga airnya bening. Nah kalau mau masuk ke segmen bisnis ya butuh sabar dan tawakal kalau bisnis di makhluk hidup. Sama lah kalau petani itu kan gitu. Petani apa aja gitu, petani, peternak, karena berkaitan dengan makhluk hidup. Kalau bicara motivasi mungkin gini ya. Hari ini misalnya kita bisa lihat ketika ekonomi dunia tidak membaik akibat pandemi, maka satu-satunya yang menjadi faktor kekuatan sebuah negara itu adalah ketersediaan jumlah kekuatan pangan yang memadai. Nah hari ini sangat seksi itu sebetulnya sektor pakan, sektor ketahanan pangan lah bahasanya. Itu sangat memadai. Kalau misalnya lihat di Cina itu nanam padi di atas genteng loh. Maksudnya rumahnya dicor, nggak pakai genteng, di atasnya buat nanam padi. Nah kita Indonesia ini dengan alam yang luar biasa, anugerah Tuhan ya, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan alam yang luar biasa subur. Tinggal bagaimana kita manfaatkan anugerah ini dengan cukup baik. Artinya
dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Banyak kok yang bisa diberdayakan dari tanah kita yang sangat subur ini dan dibutuhkan dunia lokal bahkan internasional. Jadi kami adalah farm pembudidaya ikan koi. Teman-teman bisa mendapatkan produk kami melalui Instagram Banten Koi Farm, TikTok Banten Koi Farm, dan channel YouTube Banten Koi Farm. Kemudian kalau nomor WA spesifik, nomor WA saya di 082 123 888 999. Kami juga jasa pembuat kolam koi. Nah, teman-teman yang membutuhkan jasa ponding pond bisa menghubungi kami. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa subscribe Agro Maritim.